Pernah nggak kehabisan baterai waktu siang-siang? Pernah. Pernah. Terus apa yang kamu lakukan? Jadi saya langsung ke barak PKS nyari tempat kan, siapa yang kebuka pintunya ngetok. Ngetok? Mau orang? Tapi itu yang dikenal Pak, yang dikenal yang gitu. kenal. Mungkin kalau misalkan siang-siang mereka tidur kan gak enak juga saya ngetoknya. Nah, oke. Ini Bintang. Kenalin dulu namanya. Perkenalkan, saya Bintang Nada Aziza dari kelas 11 UTW. Ya. Gitu aja ya. Asalnya dari mana nih? SMP-nya di mana? SMP dari SMP PGRI Tumbang Mirah di sebuah perusahaan PT gitu dari sawit. Sawit itu Kabupaten Katingan. Katingan. Katingan masuk ya. Masuk Katingan. Kalau dari Palangkaraya berapa jam? Dari Palangkaraya mungkin sekitar 4 atau 5 jam. 4 atau 5 jam. Tergantung kecepatan kendaraannya juga. Ada listrik nggak di sana? Ada ya, tapi sudah ya. Di sana itu kayak terbatas waktunya gitu Pak. Jadi dari jam 3 subuh sampai jam 5 pagi itu hidup. Nanti dari jam 6 sampai jam 4-nya mati. Jam 6 sore? 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu mati. Nanti jam 5-nya hidup lagi sampai jam 10. Jam 10 mati, dari jam 11 sampai jam 2-nya mati lagi. Okay. Sampai jam 3 baru hidup. Terus misalkan kita siang-siang baterainya habis gitu gimana? Nggak bisa ngecas dong? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada kayak setiap divisi itu punya barak, namanya barak karyawan, ada barak PKS. Barak PKS ini khusus karyawan pabrik, sedangkan barak biasa ini tuh khusus karyawan yang di lahannya, di lahan sawitnya. PKS itu apa? Perkebunan kelapa sawit. Apa? Pabrik kelapa sawit ya? Pokoknya barak PKS ini tuh barak khusus pegawai di pabriknya itu Pak. Nah, jadi numpang ngecas di situ? Iya, numpang ngecas di barak situ. Gimana pengalaman kemarin kan belajar daring, kamu di kampung tuh, nggak di sini. Pernah nggak kehabisan baterai waktu siang-siang? Pernah. Terus apa yang kamu lakukan? Jadi saya langsung ke barak PKS nyari tempat kan, siapa yang kebuka pintunya ngetok. Mau orang? Tapi itu yang dikenal Pak, yang dikenal yang gitu. kenal. Mungkin kalau misalkan siang-siang mereka tidur kan gak enak juga saya ngetoknya. Jadi mereka nggak kerja? Keluarganya mungkin? Keluarganya, istrinya, anaknya, yang teman-teman saya juga biasanya. Ada teman SMP juga di situ ya, yang anaknya situ ya? Jadi HP-nya ditinggal, nanti pulang ke rumah sekitar 2 jam, 3 jam baru ambil lagi, baru belajar lagi pakai HP. Sinyal gimana? Sinyal bagus di sana. Bagus aja ya? Cuman tergantung divisi, di sana tuh ada 8 divisi, jadi cuman satu divisi yang bagus, dan untungnya saya tinggal di satu divisi yang bagus itu. Ya, jaringannya. Beruntung kamu ya? Iya. Karena mereka susah, harus ke bukit, harus naik bukit. Iya. Buset. Ya itu keadaan kita di Kalteng. Nah, kenapa kamu milih sekolah di SMK 3 dulu? Karena waktu itu kan saya nggak pernah ke Palangka sama sekali. Sekali? Nggak pernah. Jadi saya pernah waktu kelas 6, cuman kayak sekedar liburan sekali. Jadi di sini tinggal dengan siapa? Dengan abang. Dengan abang? Abang kan kuliah? Sekitar 4 tahunan kuliah di Unpar. Jadi saya minta rekomendasi dari dia, mana SMK yang menurut abang bagus. Terus rekomendasinya di sini? Jadi dia rekomendasinya di sini. Terus kenapa milih UPW? Kenapa milih UPW? Karena saya lebih ngincar ke speakingnya, karena saya tahu UPW itu punya tour guide yang pasti harus banyak ngomong, dan menurut saya basic saya lebih ke situ ketimbang di jurusan-jurusan lain di SMK 3. Oke. Ada role model nggak kamu, kenapa kamu akhirnya memilih jurusan yang mengandalkan speaking? Nggak ada. Kenapa kamu punya keinginan untuk ke situ? Dari mana gitu? Dari apakah lihat orang atau lihat diri sendiri atau gimana? Dari diri sendiri. Karena saya waktu kelas 8 sama 9 itu sering ikut acara, sama pernah waktu itu lomba juga untuk lomba bercerita. Jadi mulai dari situ kayak cerita bahasa Inggris atau bahasa Dayak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Jadi kayak tingkat kepercayaan diri saya untuk
berbicara di depan banyak orang tuh sudah ada peningkatan gitu. Iya. Gitu ya. Okay. Jadi mulai dari situ suka seperti bercerita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Waktu itu juara berapa? Juara 3. Juara 3 Tingkat kabupaten. Kabupaten Katingan ya? Iya. Itu waktu SMP kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Sebelum libur pandemi ya? Pas udah libur masuk ke sini. Oke. Harapannya nih, gimana harapan kamu belajar di SMK 3 itu menurut kamu yang bisa mendukung kamu, kompetensi kamu jadi lebih terasa, terus bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan ketika lulus nanti. Gimana? Apa yang kamu inginkan? Cara belajar di sini seperti apa? Lebih karena ini kan SMK, jadi lebih kejuruan, dan menurut saya untuk meningkatkan kompetensi saya di UPW lebih banyak praktek seperti kunjungan industri atau menulis reservasi tiket dan lain sebagainya. Karena untuk reservasi tiket sudah sering belajar, cuman untuk tour guide atau cara berbicara yang baik atau mengenal wisata-wisata di Kalimantan menurut saya kurang. Oke. Mungkin karena masa pandemi bisa ikut Bapak ya. Dalam waktu dekat ini Bapak pengen kunjungin ke Rumah Betang, nanti bisa ikut ya. Tanggal 27 bukan Hari Pariwisata Nasional ya? Tanggal 27 ini. Hari ini? Saya lupa tanggal 27 ya. Enggak. Bukan hari ini. Mungkin bulan depan kali ya. Ini tanggal 27 hari. Oh. Oke. Kalau gini, setelah lulus dari sekolah nih, progres kamu ke depan apa? Sebenarnya saya mau ikut teman saya dia ngajak kemarin sekolah penerbangan gitu. Cuman pramugari. Enggak, saya nggak diizinin kalau jadi pramugari. Enggak diizinin? Enggak, dari orang tua? Iya, pernah waktu itu nanya, cuman karena takut kan pramugari pasti di udara gitu, jadi takut kenapa-kenapa atau mungkin pesawatnya jatuh atau gimana. Oh. Takutnya khawatir orang tua di situ. Oke, jadi emang nggak diizinin jadi pramugari. Enggak. Padahal kamu tingginya masuk ya. Banyak alumni SMK 3 beberapa juga kemarin ada yang sudah jadi pramugari di Qatar, di luar negeri. Ini kebetulan orangnya ada di sini nih, karena pandemi kayaknya ada di Palangkaraya. Nanti mudah-mudahan atau bisa diundang ke sekolah untuk kasih inspirasi. Tuh ada juga sekarang yang lagi kuliah di Cina, alumni kita juga kuliah jurusan pariwisata. Nah, kamu kalau lulus dari SMK ini mana lebih berat? Mau coba kerja dulu baru kuliah, atau mau langsung kuliah dulu, atau mau langsung full kerja? Saya rencananya mau kerja dulu mungkin setahun atau 2 tahun kayak menunda. Cuman orang tua saya tuh lebih kayak mengedepankan pendidikan gitu. Jadi harus full kuliah dulu. Kalau udah lulus baru kamu boleh kerja. Kalau lulus baru boleh kerja. Oke, ini kan kelas 2. Kalau misalkan mau kuliah, kamu udah ada pandangan belum mau kuliah di mana? Mungkin kalau abang saya lanjut S2 di Unpar, mungkin saya di Unpar karena jadi kayak ada teman saya gitu loh Pak. Loh, kamu nggak ada keinginan untuk kuliah jurusan pariwisata? Kurang tahu. Apa mau lanjut bahasa Inggrisnya? Mungkin karena saya pengennya, saya tuh agak gini sama berbeda pikiran dengan orang tua saya gitu loh Pak. Saya mau kuliah jurusan pendidikan SPD, pendidikan bahasa Inggris. Cuman orang tua saya bilang, kenapa kamu nggak pilih jurusan yang lain? Kalau kamu mau mendalami bahasa Inggris, kamu bisa aja les atau bimbel gitu. Yang penting kayak mengesampingkan dulu bahasa Inggris. Jadi yang kamu pilih jurusan di kuliah ini tuh jurusan yang bener-bener kayak ada prospek kerja di kedepannya gitu. Karena mungkin dia pikir guru tuh seperti jarang kurang menjanjikan. Mungkin kalau guru bisa jadi guru pun itu guru honorer mungkin. Iya. Dan guru honorer juga kan gajinya nggak seberapa. Benar. Jadi orang tuamu pengen kalau kamu nanti lulus kuliah
ambil jurusan kuliah yang prospek kerjanya menjanjikan. Ada bocoran dari orang tua suruh ngambil apa? Nggak tahu. Terserah kamu juga. Ya terserah saya juga. Tapi jangan di pendidikan gitu. Jangan pendidikan, apalagi pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Jadi jangan dulu Inggris, guru katanya, karena guru. Takutnya kan apa? Ya itu, kalaupun jadi guru ya kerja, honorer. Gitu ya. Susahnya di kerja. Kemudian kalau misalkan jadi guru honor, nggak bisa jadi pegangan hidup. Oke. Kalau misalkan di pariwisata menurutmu gimana prospek kerjanya yang kamu ketahui? Prospek kerja yang saya tahu itu reservasi tiket mungkin di staf bandara mungkin Pak, atau travel agent. Iya, travel agent. Tapi travel agent kan sudah jarang sekali sekarang digunakan. Kalau di bandara itu bukan reservasi tiket namanya. Kalau reservasi itu kan kita mesen ya. Di bandara mana bisa mesen tiket? Nggak bisa. Di bandara itu kita sudah ngasih boarding pass, ngasih tiket kita. Jadi kita beli di luar, tiket kita nanti dikasih tunjuk ke bandara untuk syarat masuk ke boarding gate, ruang tunggu untuk keberangkatan. Nah, tiket itu nanti dikasih ke petugas, bukan petugas reservasi namanya. Petugas apa namanya? Untuk ditukar sama boarding pass untuk masuk ke ruang tunggu. Nggak bisa lagi kayak dulu kita beli tiket di bandara, nggak bisa lagi. Sama kayak di PLN, nggak bisa lagi sekarang bayar listrik di PLN karena PLN nggak melayani pembelian listrik atau pembayaran listrik. Sama kayak di bandara nggak melayani pembelian tiket, kecuali ada case tertentu penerbangan antar kabupaten, misalkan kayak dari Palangkaraya mau ke Sampit tuh, itu ada dilayani di bandara sini beli tiketnya karena maskapainya khusus Susi Air itu yang penerbangan jarak pendek. Jadi kalau misalkan kamu mau ke Surabaya, kamu kalau ke bandara harus sudah bawa tiket. Nah, tapi sekarang beli tiket itu sudah sangat mudah kan. Kenapa travel agent sekarang bukan pekerjaan yang menjanjikan lagi seperti kayak dulu? Karena ada namanya disrupsi dunia penerbangan. Semua orang bisa menyetak tiketnya sendiri, ya kan? Sekarang beli tiket online dimanapun, nanti bayarnya di Indomaret, di Alfamart, dimana aja, gampang sekali bisa belajar. Nah, di pariwisata sekarang yang menurut saya paling menjanjikan itu adalah di dunia tour ya, perjalanan. Mau kamu jadi tour guide-nya, atau jadi tour leader-nya, atau jadi tour planner-nya. Tour planner itu menyusun rencana perjalanan yang akan dijual jadi paket tour, paket wisata ke orang. Jasa nyusun paket itu juga sekarang jadi pekerjaan. Misalkan kamu nanti bikin sebuah travel agent yang melayani paket tour. Misalkan paket tour Palangkaraya 3 hari 2 malam, nanti nginapnya di mana, selama 3 hari itu kemana aja, itu kan disusun perjalanannya, day 1, day 2, day 3 gitu. Nanti makannya di mana, nginapnya di mana, terus destinasi yang dikunjungi kemana aja, itu diatur oleh seorang tour planner. Nah, tour planner itu bekerja di sebuah tour operator. Kemudian tour guide, kamu tahu tour guide itu yang nemanin tamunya ke sana kemari, menjelaskan tempat-tempat yang dikunjungin, menjelaskan tentang secara global maupun secara detailnya. Ada tour leader itu bosnya tour guide. Nah, jadi dalam satu rombongan itu ada kepala rombongan namanya tour leader ya. Kepala rombongan ini bertanggung jawab terhadap timekeepernya, nanti mau kemana, habis dari sini kemana lagi, menyesuaikan dengan schedule atau tour itinerary-nya. Kemana-kemana aja, nanti yang mengarahkan nginepnya di mana, yang mengarahkan makannya di mana, itu tour leader. Tapi dia nggak jelasin secara detail kayak tour guide. Nah, gitu. Biasanya sih kalau kamu sudah jadi tour guide lama, jenjang karir berikutnya itu jadi tour leader. Tour leader itu yang megang kuasa anggarannya. Gitu. Tapi saya bukannya jarang, nggak pernah sama sekali saya ngeliat
tour guide atau tour leader gitu. Belum pernah. Belum pernah. Oh ya, nanti kalau nggak pandemi biasanya banyak sih tamu-tamu, mudah-mudahan ini PCR diturunkan ya. PCR diturunkan, banyak orang luar negeri yang mungkin berkunjung. Jadi peluang untuk jadi tour guide yang apalagi kamu bisa multi bahasa itu sangat besar dan menjanjikan di Kalimantan. Selain Bali. Apalagi orang tuh nyari tour guide lokal guide yang benar-benar orang Dayak. Jadi dia bisa masuk-masuk ke kampung-kampung, bisa berinteraksi dengan, bandingkan dengan misalkan tour guide gak ngerti budaya lokal. Nah, orang tuh cari tour guide orang lokal tapi bisa bahasa Inggris, itu yang susah. Kamu bisa bahasa Dayak kan? Kamu asli sini? Enggak, saya lahir besar dan besarnya tuh di Sampit. Oh. Jadi kayak lingkungan saya dari kecil itu bahasa Banjar gitu. Bahasa Banjar? Iya, cuman bahasa Dayak bisa nggak? Bahasa Dayak saya paham, saya bisa sedikit-sedikit juga. Karena kan dari saya kelas 6 SD pas saya pindah ke PT itu saya udah sering dibawa ke kampung karena PT-nya juga dekat kampung saya kan, sering dibawa ke kampung. Jadi mulai dari situ belajar. Oh, kamu SD di Sampit? Di kota Sampitnya? Iya, TK, SD sampai kelas 5 di Sampit. Lahir di Sampit. Oh, pas saya pikir lahir di kampung di Samba itu. Itu kampung mama saya sih. Kalau bapak saya orang Jawa. Papa orang Jawa? Iya. Buset dah. Oke, nggak apa-apa. Itu nggak menghalangi kita untuk bisa belajar. Kalau gitu kamu perlu belajar bahasa Dayak. Penting itu untuk dunia pariwisata karena kita nanti, saya pribadi nih, Bapak kan orang Jawa ya, memang lama hidup di Kalimantan, tapi di daerah transmigrasi di Serian sana itu orang Jawa semua. Jadi percuma hidup di Kalimantan tapi di lingkungan Jawa, akhirnya bahasa Jawanya kental banget. Nah, ketika sekarang terjun di dunia pariwisata harus ketemu sama orang-orang lokal, kendala di bahasa. Kita mau sama orang asing enak ya bicara bahasa Inggris gitu kan, tapi ketika harus menerjemahkan ke orang lokalnya bahasa Dayak, gitu susah. Bisa sih pakai bahasa Indonesia kan, iya. Cuman biasanya sih chemistry itu akan lebih enak terbangun kalau kita pakai bahasa mereka, gitu ya. Kalau orang lokal ketika ngomong bahasa Indonesia, ini guide dari mana sih gitu. Jadi kayak apa ya, kayak membangun jarak gitu. Saya tuh kalau orang ngomong pakai bahasa Dayak saya tuh paham. Sama, aku juga gitu. Cuman kalau misalkan saya harus ngomongnya susah. Jadi kayak harus mikir nyusun kata-kata di dalam kepala baru ngomong. Iya. Gitu. Ya itu taraf apa ya namanya ya. Taraf belajar yang tingkatan apa ini. Tapi itu kalau kita nanti belajar terus, kuncinya sih harus banyak dipakai dengan interaksi dengan orang Dayak, ngomong sama dengan baca bahasa Inggris kan. Bahasa itu kalau nggak dipakai pasti lupa ya. Soalnya saya sama sekeluarga tuh kan kayak bahasa Banjar semua. Cuman kalau misalkan mama saya sama tante saya atau keluarga kerabatnya di kampung sana, dia pakai bahasa Dayak. Papa saya juga gitu, kalau sama orang-orang Dayak dia pakai bahasa Dayak. Cuman kalau di dalam keluarga papanya orang Jawa tapi pasti bisa bahasa Dayak. Pasti bahasa Dayaknya. Wih, itu keren. Karena dia kayak pas merantau ke Kalimantan, ke Samba kan, jadi dia besarnya di Samba itu, jadi pasti bahasa Dayaknya. Oh iya. Oh, oke. Jadi harapan saya kamu nanti selama belajar di SMK 3 ini, jurusan UPW, kamu benar-benar bisa mengeksplor diri kamu untuk mengeluarkan kompetensi kamu selimit mungkin gitu ya. Iya Pak. Push in limit. Jadi keluarin apa yang memang kamu pengen keluarkan, eksplor diri kamu sedalam-dalamnya, karena ini masa-masa sekolah ini nggak akan terulang 2 kali. Ya nggak? Iya. Belajar itu sampai sepanjang hayat, belajar itu sampai kapanpun. Orang sampai tua pun masih bisa belajar, tapi momen belajar di SMK nggak akan bisa terulang lagi.
momennya. Kamu bisa aja ketemu dengan saya kapanpun nanti kamu sudah dewasa atau nanti bisa aja ketemu, tapi belum tentu kamu nanti bisa belajar seperti ini kan. Belum tentu nanti yang kita omongin beda lagi nanti kan. Kalau ketemu beda lagi ngomongnya. Nah ini manfaatin, udah kelas 2, ntar lagi magang, nanti sampai kelas 3 udah nggak kerasa, udah lulus. Nah udah lulus itu harapan saya sih ada ilmu yang bisa melekat di diri kamu. Selama belajar di sini tidak harus ilmu yang hard skill ya, tapi bisa juga yang soft skill, skill yang juga terlihat. Oke, terima kasih. Ini mau masuk, silakan masuk, nanti kita bicara lagi dengan waktu. Iya Pak, ya terima kasih.